فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan surat Al-Adiyat, di mana pada awal-awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang, juga kondisi-kondisi dari kuda perang yang gagah ketika dia berlari kencang sehingga memercikkan api karena benturan kaki dengan batu. Demikian pula ketika dia menyerang ke arah musuh di pagi hari. Naam. Dan juga ketika berada di tengah-tengah medan peperangan, di tengah-tengah musuh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala persumpahkan telah menyebutkan sumpah-sumpah tadi. Indaga Muhammad Raga. Nah, dalam ayat bunyinya innal insana li rabbih lakanud. Nah, untuk menegaskan bahwasanya sungguhnya manusia itu sangatlah kufur terhadap Rabb-nya, yaitu terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Karena lakanud maknanya la jahud, la kafur. Sungguh sangat banyak juhud, pengingkaran dan kekufurannya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Adapun wal adiyati, apa makna wal adiyat di sini? Yang dimaksud apa? Indak ya Ahmad. Kuda-kuda perang. Baik. Dhabha, mana dhabha itu apa? Indak ya Zikri. Nah, berarti apa? Suara kuda ketika apa? Ketika dia berlari kencang terengah-engah. Nah, engahan kuda, suara engahan kuda ketika dia berlari kencang. Baik. Kemudian falmuriyati qadha. Baik. Falmuriyat, apa makna muriyat? Ali. Nah, yaitu falmuriyat kembali kepada apa? Kuda yang berlari, yang membenturkan kakinya dengan apa? Dengan batu-batu yang dilewati, sehingga qadha menimbulkan percikan bunga api. Fal mughirat, apa maknanya Abdurrahman Aceh? Taib al-mughirat yaitu kuda-kuda perang yang menyerang musuh. Subha di waktu subuh, taib di waktu pagi hari. Nah, fawasatna bihi jama'a. Indak ya Hamzah. Nah, yaitu
kuda-kuda yang ditunggangi oleh penunggangnya sehingga dia maju ke tengah-tengah musuh menyerang mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini tiga hal Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang kondisi manusia. Nah, yang pertama, penegasan manusia itu sangat kufur terhadap nikmat. Kemudian yang kedua di ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, menunjukkan bahwasanya manusia itu sendiri tahu, dia mempersaksikan memang apa sifatnya demikian. Baik. Yang ketiga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, penegasan bahwasanya manusia itu sangat mencintai harta benda duniawi. Karena al-khair yang diinginkan di sini adalah al-mal. Baik. Makanya fitnah harta di antara fitnah besar yang banyak menjadikan manusia terjerumus dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-8. Atau ayat yang ke-9. Ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu? Ya'lamu, dhamir huwa kembali kemana di sini? Indah Abdurrahman Riau. Kepada insan. Naam. Tidakkah manusia itu tahu idza bu'thira? Bu'thira ay ukhrija. Ketika apa? Dia dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, ma fil kubur, apa-apa yang ada di dalam kubur-kubur. Yang di dalam kubur-kubur itu apa berarti Anda ya Iqbal? Mayat-mayat. Berarti makna ayat ini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, tidakkah manusia itu tahu ketika mayat-mayat dikeluarkan dari kuburnya, yaitu tentang hari kebangkitan. Baik. Qala syarih wafaqahu Allah taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, afala ya'lamu al-insanu ma yantadiruhu idza akhraja Allahu al-amwata minal quburi lil hisabi wal jazaa. Tidakkah manusia itu mengetahui apa yang dia tunggu atau apa yang menunggunya? Tidakkah manusia itu mengetahui apa yang menunggunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mayat-mayat dari kuburnya untuk hisab dan pembalasan? Karena di sini intinya apa? Pengingatan kita, pengingatan manusia tentang apa yang akan terjadi kelak ketika mayat-mayat dihidupkan. Wa hussila ma fis sudur, hussila, nah, ay udhira wa ubriza, ustukhrija sama, yaitu hussila dan dinampakkan, dikeluarkan, ma fis sudur, apa-apa yang ada di dada-dada yang tidak terucapkan dengan lisan, Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan. Baik. Maka dikatakan dalam syarah di sini, wa hussila ma fis sudur wastukhrija mastatara fis suduri min khairin aw syarr. Dan akan dikeluarkan apa-apa yang tersembunyi di dada-dada
berupa kebaikan atau keburukan. Semuanya akan dinampakkan sehingga tidak ada yang bisa menyembunyikan. Oleh karena itulah hendaknya seorang memperhatikan hatinya agar betul-betul diisi dengan kebaikan. Karena tidak ada faedahnya seorang menyembunyikan keburukan di dadanya, sebab semuanya tetap akan diketahui dan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada dua ayat ini akhwan, kalau kita perhatikan, yang pertama tadi bu'thira ma fil kubur, yaitu dikeluarkannya mayat-mayat. Kemudian setelahnya hussila ma fis sudur, dinampakkan, dikeluarkannya apa-apa yang di dada-dada yang disembunyikan oleh manusia. Perhatikan faedah. Limadza qurina baina ba'tharatil quburi wa tahsili ma fis suduri fil ayataini sabiqatain. Perhatikan faedah. Nah, limadza qurina baina ba'tharatil qubur, kenapa digandengkan antara dikeluarkannya mayat-mayat dari kubur wa tahsili ma fis sudur, dan dinampakkannya apa-apa yang di dada-dada pada dua ayat yang telah lewat ini. Padanya hikmah tentunya, kawan. Nah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama al-qubur tub'atsaru wa yukhraju ma fiha, wa suduru tufattashu wa tubla liyadhhara ma fiha. Yang pertama, kubur itu tub'atsar, yaitu di makna asalnya dibongkar, dikeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya berupa mayat-mayat. Sedangkan dada-dada itu tufattash, diteliti. Tayyib, taftish, diteliti, dicek. Demikian pula diuji agar nampak apa-apa yang ada di dalamnya. Karena kita, kawan, manusia banyak menyembunyikan hal-hal di dada-dada kita. Dan sudur yang diinginkan di sini al-qalb, karena qalbu itu fis sudur, di dada-dada manusia. Akan diuji sehingga nampak. Makanya ujian-ujian itu banyak menampakkan jati diri seseorang, menampakkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Yang kedua, al-quburu tukhraju minhal ajsadu was suduru tukhraju minhan niyatu wal azaimu wal iradat. Yang kedua, kubur itu dikeluarkan darinya jasad-jasad manusia. Sedangkan dada-dada dikeluarkan darinya niatan-niatan, tekad dan keinginan-keinginan. Jadi ada sisi hal yang ingin digandengkan di sini. Sama-sama hal-hal dikeluarkan dari dua hal ini, dari kubur atau dari sudur. Yang ketiga, al-kubur baina qabrin mudlimin wa qabrin munirin, was suduru kadzalika baina sadrin aswad mudlim wa akhar abyad munir. Jadi ada kesamaan. Sisi yang ketiga, akhwan, digandengkannya dua ini karena ada sisi kesamaan, yaitu bahwasanya kubur itu ya kemungkinannya salah satu dari dua hal, yaitu kubur yang gelap dengan penuh siksa, sempit, kemudian kubrin munir, yaitu kubur yang bercahaya terang, luas sejauh mata memandang, dengan kondisi yang nyaman bagi orang yang tinggal di dalam. Baik, makanya diungkapkan oleh para ulama, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nirat. Kubur itu kemungkinannya adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka.
Sedangkan dada demikian pula. Ada dua kemungkinan pada dada-dada ini, yaitu dada yang hitam, yang gelap, yang penuh dengan dosa. Karena apa? Karena manusia setiap kali melakukan dosa-dosa akan dititikkan di kalbunya nuqtatun sauda, akan dititikkan apa? Titik hitam. Kalau dia kembali kepada Allah, istighfar, bertaubat, maka dia akan apa? Akan dibersihkan lagi kalbunya. Tapi kalau berbuat dosa lagi akan muncul hitam berikutnya. Terus menerus titik-titik akan bertambah kalau seorang tidak bersegera bertobat, sehingga mengakibatkan hati itu hitam, legam, gelap. Wa akhar abiyat munir, dalam hadits abiyatu mirbada. Tayyib, itu aswad, yang hitam aswad mirbada, yang diungkapkan oleh Nabi kalquzi mujahhiyah. Sedangkan abiyat mithlus safa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, yang putih bersih. Nah, mithlus safa, seperti batu yang begitu kuat, yang tidak terpengaruh dengan ujian-ujian yang menimpanya. Munir, yang bercahaya. Ini dada-dada manusia, ada yang gelap, ada yang bercahaya. Dan di antara hal yang menjadikan sebab bersihnya hati, bercahayanya hati seseorang, kawan, yaitu ketika diisi dengan al-ilmu wal iman. Tayyib, karena dengan ilmu dan iman akan menjadikan hati-hati manusia itu bersih. Naam. Kemudian yang keempat, al-kubur tuba'tharu liyahsula ma fis suduri. Yang keempat, al-kubur tuba'thar. Ya, kubur-kubur itu akan apa? Akan dibongkar, dalam artian dikeluarkan mayat-mayat yang ada di dalamnya, liyahsula ma fis sudur wa yujzal ibadu ala ma fi dhamairihim, untuk bisa bisa nampak apa-apa yang di dada-dada manusia, dan hamba-hamba itu akan dibalas sesuai dengan apa yang tersembunyi dalam kalbunya. Wa yuzal ibad ala ma fi dhamairihim. Baik, berarti awal proses adalah apa? Kebangkitan. Baik, terbukanya kubur-kubur, bangkitnya mayat-mayat yang ada di dalamnya. Kemudian setelahnya akan dibongkar juga hal-hal yang tersembunyi yang ada di dalam dada. Urutannya sebagaimana dalam ayat. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Yang kelima, anna mimma yuslihul quluba Zikrul kubur. Di antara faedah digandengkannya dua hal tadi, akhwan, dibangkitkannya mayat-mayat dari kubur dan dinampakkannya hal-hal yang tersembunyi di sudur, itu bahwasanya di antara perkara yang bisa memperbagus hati-hati manusia adalah dengan mengingat kubur. Nah, dengan mengingat kubur, akhwan. Oleh karena itulah dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kapan saja beliau melihat makbarah, melihat pekuburan, maka beliau menangis. Nah, maka ditanya, Anda mengingat surga dan neraka tidak menangis, tapi ketika mengingat dan melihat kubur Anda menangis. Maka kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Nam al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman naja minha fama ba'dahu aisaru min. Wa man lam yanju min fama ba'dahu
ashaddu min. Kubur itu adalah awal manazilil akhirah, awal dari tingkatan hari akhir. Siapa saja yang selamat di kuburnya maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau tidak selamat di kuburnya maka setelahnya lebih dahsyat, lebih berat ujiannya. Makanya beliau menangis ketika melihat kubur, mengingat itu. Sehingga di antara hal yang bisa memperbaiki hati dengan mengingat kubur, mengingat bahwasanya kita akan mati, akan berada di dalam kubur sebagaimana mereka-mereka yang telah mendahului. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Wasudur an-nayyirah bi dzikrillahi azza wa jalla wa ta'ah sababun li nuril quburi wa na'imiha wallahu a'lam. Dan dada yang bercahaya diisi dengan zikrullah dan ketaatan itu merupakan sebab terangnya kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Wallahu a'lam. Sehingga sangat dekat kedua hal ini. Nah, makanya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya pada surat Al-Adiyat. Kemudian di ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Pahami makna dasar ayat dulu, inna rabbahum bihim. Sungguhnya Rabb mereka, yaitu Rabb manusia secara keseluruhan, bihim terhadap mereka, yauma idzin pada hari tersebut. Hari kapan yang dimaksud di sini? Indah ya Jabir? Pada hari kiamat, pada hari hisab, pada hari pembalasan. La khabir ay la alim, sungguh betul-betul mengetahui. Lam di sini lam apa namanya? Indah Abdurrahman Kisaran. Lam taukid. Baik, asalnya lamut taukid, dia memiliki makna penguatan, tapi di sini punya nama khusus setelah dia pindah rumah. Dia pindah rumah. Namanya lama apa di sini hendak ya Mujahid? Baik, diistilahkan dengan istilah lam muzahlaqah. Baik, muzahlaqah yang digeser dari apa? Dari tempat asalnya. Asalnya di depan la inna rabbahum, tapi orang Arab tidak menyukai dua huruf menguatkan di depan secara bersamaan. Maka kemudian lam digeser ke belakang untuk ditempelkan di khabar inna. Maka lam yang menempel pada khabar inna itu adalah lam muzahlaqah, memberikan makna taukid, penguatan. Sungguhnya Rabb kalian terhadap mereka pada hari tersebut betul-betul mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan maupun mereka sembunyikan. Qala inna rabbahum bihim wa bi'amalihim yawma 'ardihim wa hisabihim la khabir. Sungguhnya Rabb mereka terhadap mereka dan terhadap amalan-amalan mereka pada hari dipampangkan amalan-amalan mereka ini dan hisab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik, tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari hal-hal tersebut. Nah, makna ayat ini sangat jelas, akhwan. Taib penegasan tentang hakikat jati diri kita yang sangat banyak kekufurannya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sangat cinta terhadap harta. Maka kemudian diingatkan di antara hal yang memupus
rasa cinta terhadap harta benda dunia wa akhwan, yaitu apa? Dengan mengingat kubur. Nah, karena orang biasanya lalai dari mempersiapkan hari akhir karena apa? Lupa dari kematian. Maka diingatkan tentang alam kubur agar jangan sampai hatinya tertambat dengan harta benda duniawi. Sebanyak apapun harta, semuanya akan berakhir dengan apa? Dengan kuburan tanpa membawa apa-apa. Kalau toh dia ingin membawa berwasiat, pokoknya aku kalau mati semua hartaku dikubur bersamaku, tidak akan berfaedah. Tidak akan berfaedah, bahkan ini dilarang di dalam syariat kita karena penyia-nyiaan harta. Sebab harta yang dimiliki oleh seseorang setelah matinya maka langsung otomatis berpindah kepada ahli waris. Oleh karena itulah jangan sampai seseorang di dunia sibuk menumpuk-numpuk harta yang ternyata setelah itu hanya akan ditinggal untuk ahli warisnya, yang kemungkinan mereka menggunakan pada keburukan atau kemungkinan mereka lupa untuk mendoakan. Maka berbagus dalam upaya untuk mempersiapkan harta kita sendiri yang betul-betul akan dibawa mati, yaitu dengan amalan soleh, dengan sedekah. Karena itulah hakikat harta yang betul-betul kita miliki, yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.